Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berbahagia rahimakumullah. Salah satu produk tarjih yang memiliki sumbangan baik dari aspek pemikiran, aspek hukum, dan bahkan aspek sosial yang sangat luas sekali adalah fikih anti korupsi. Fikih anti korupsi ini memiliki sumbangan tidak hanya pada persoalan-persoalan sosial, tetapi juga untuk bangsa dan negara, bahkan juga bagi kemanusiaan. Karena kita tahu bahwa praktek-praktek koruptif merupakan satu kejahatan yang sangat besar, yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada sosial kemasyarakatan, bahkan kemanusiaan. Karena dengan praktek-praktek koruptif itu tidak sedikit kemudian menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat luas, bahkan dalam cakupan bangsa yang begitu luas. Karena itulah tarjih memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran, konsep-konsep praktis, dan bahkan juga aspek-aspek keagamaan yang menjadi satu kesatuan untuk dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesadaran yang lahir dari hati nurani, bahkan di atas pondasi nilai-nilai agama. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa praktek-praktek korupsi tidak hanya terjadi dalam skala penyelenggara negara, tetapi juga bisa terjadi pada penyelenggaraan institusi apapun, bahkan terbuka juga institusi pendidikan. Nah, karena itulah fikih anti korupsi ini tidak hanya membahas pada aspek-aspek yuridis formal, tetapi di dalamnya juga dibahas tentang bagaimana asas dan nilai-nilai fundamental dari agama kita. Nah, karena luasnya cakupan ini, maka dalam kesempatan yang berbahagia dan sangat singkat ini, saya ingin menyampaikan aspek-aspek keagamaan yang disampaikan dalam putusan dan fatwa-fatwa tarjih terkait dengan persoalan itu. Yang pertama adalah ada 3 nilai dasar yang kalau nilai dasar ini dijadikan sebagai pegangan, dijadikan sebagai prinsip dalam penyelenggaraan negara, institusi dan apapun namanya, nah maka paling tidak ketiga nilai-nilai dasar ini bisa meminimalisir, bahkan bisa menghilangkan praktek-praktek koruptif. Yang pertama yang disampaikan adalah prinsip amanah atau nilai dasar yang berupa amanah. Yang amanah ini seringkali kita artikan kepercayaan. Kalau kita kaji dalam perspektif agama kita, ternyata amanah itu tidak hanya berdimensi vertikal antara hamba dengan Allah atau hablum minallah, tetapi amanah itu memiliki korelasi dengan aspek yang bersifat horizontal, sesama manusia, bahkan antar sesama anak bangsa. Bahkan juga amanah itu lahir dari sikap terhadap diri kita sendiri. Karena itu Rashid Ridho ketika menjelaskan persoalan amanah terhadap diri sendiri itu, beliau memberikan suatu ilustrasi. Kata Rashid Ridho, kalau seseorang itu faham dan tahu
bahwa sesuatu itu jika dilakukan atau didekati bisa menyebabkan pada keterpurukan dan kematian, maka menghindari segala aspek yang menyebabkan keterpurukan dan kesengsaraan bagi diri sendiri itu bagian dari manifestasi terhadap nilai amanah terhadap diri kita sendiri. Apalagi kalau amanah itu kepada Allah, dan terlebih lagi amanah itu menyangkut antar sesama manusia dalam cakupan yang lebih luas. Terkait dengan prinsip amanah ini ada satu hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza duyi'atil amanah fantazirus sa'ah." Apabila amanah itu tidak lagi dipedulikan, amanah itu ditelantarkan dan disepelekan, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Kehancuran sebuah bangsa, bahkan kehancuran suatu peradaban yang bisa menimpa siapa saja. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan statement itu, ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Qala kaifa idu'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana sih praktik orang yang menyepelekan dan mengabaikan amanah itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila satu amanah, satu tanggung jawab, apalagi tanggung jawab yang sangat besar, diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki keahlian, maka tunggulah saat kehancurannya. Dalam perspektif pengelolaan negara, inilah yang kita sebut dengan profesionalitas. Menunjuk orang yang memiliki kemampuan, baik secara manajerial, terlebih lagi kemampuan-kemampuan spiritual dan kemampuan-kemampuan lain untuk memegang amanah yang sangat besar itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah al-adalah, prinsip keadilan. Sebab dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika prinsip keadilan itu tidak ditegakkan, maka tidak jarang kemudian Allah mempercepat hukuman, bahkan menimpakan musibah yang terus berganti. Ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran tentang kehancuran-kehancuran komunitas umat terdahulu, yang salah satu faktornya adalah tidak menegakkan prinsip-prinsip keadilan itu. Atau dalam bahasa lain, ketika kezaliman merajalela, baik itu kezaliman dari perspektif ekonomi, kezaliman dari perspektif hukum, kezaliman sosial dan lain sebagainya, maka biasanya orang zalim, orang yang tidak memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan, kecenderungannya adalah menghalalkan segala cara. Al-ghayah tubaligul wasilah. Kalau kita memegang atau membaca prinsip-prinsip Machiavellian, al-ghayah tubaligul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Maka demi tegaknya suatu hal yang diinginkan, tidak jarang kemudian KUHP pun diplesetkan, yang mestinya itu menjadi pedoman dalam menegakkan hukum, kitab undang-undang hukum pidana atau perdata, tetapi berubah secara implementasi menjadi KUHP juga, tapi karena uang habis perkara. Maka ini sungguhnya praktek-praktek koruptif yang ternyata kalau kita prosentasekan berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah ada, kejadian-kejadian yang bahkan menimpa bangsa kita, tidak sedikit korupsi itu terjadi dalam kasus-kasus penegakan hukum. Maka orang yang memiliki uang bisa kemudian membayar entah dari hakimnya dan lain sebagainya, maka tidak jarang kemudian orang yang salah bisa dibebaskan dan orang yang benar bisa dipersalahkan. Maka praktek-praktek koruptif ini
tidak hanya membahayakan dari aspek ekonomi sesungguhnya, tetapi dari aspek hukum bisa berbahaya, bahkan dari aspek kemanusiaan itu sendiri. Maka dalam Al-Quran, kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran dari awal hingga akhir, paling tidak ada dua terminologi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan tentang prinsip dan praktek-praktek keadilan itu. Pertama adalah al-adlu. Setidaknya ditemukan hampir 13 kali Allah mengulangi kata adil itu dalam berbagai ayat surat dan berbagai konteksnya. Kemudian al-qistu, yang juga memiliki makna keadilan, itu juga digunakan oleh Allah tidak kurang dari 25 kali. Nah, kalau kita menggunakan kaidah-kaidah penafsiran terhadap ayat Quran, maka satu ungkapan mufassir mengatakan, ketika suatu istilah, satu terminologi diulangi oleh Allah berkali-kali, maka itu menunjukkan pentingnya sesuatu yang diulangkan itu. Maka dalam praktik keseharian kita, terkadang kita memiliki lembaga penegakan hukum, tetapi terkadang sulit menemukan keadilan, terutama bagi masyarakat secara umum. Nah, karena itulah, kalau suatu penyelenggaraan institusi, penyelenggaraan negara ingin jauh dari praktek-praktek koruptif, maka salah satunya adalah menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Apapun itu, maka uang tidak dijadikan sebagai sarana untuk merubah sesuatu yang halal menjadi haram, sesuatu yang benar menjadi salah, salah menjadi benar. Kemudian yang ketiga adalah prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya salah satu faktor kebinasaan umat terdahulu adalah karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mewajibkan orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas, dan sesuai dengan posisinya. Itulah sungguhnya makna interpretatif dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Artinya, setiap kita itu punya kemampuan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan posisi kita, dan sesuai dengan keberadaan kita. Kalaupun kita tidak sanggup dengan kata-kata, tidak sanggup dengan tulisan, apalagi tidak sanggup dengan tindakan karena tidak memiliki power dari bawahan atau orang lain itu, maka paling tidak hati kita ini pun harus menolak berbagai macam bentuk-bentuk penyimpangan. Tetapi ketika hati kita ridho terhadap penyimpangan, hati kita ridho terhadap kemungkaran, maka hakikatnya kita mengapresiasi bahkan mendukung kemungkaran itu. Maka dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi, banyak sekali ayat dan hadis Nabi yang menegaskan kepada kita supaya kita tidak permisif terhadap berbagai kemungkaran, namun juga menghilangkan kemungkaran tidak dengan melakukan kemungkaran, tetapi yang kita lakukan adalah kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, dalam perspektif kita bermuhammadiyah, maka Ali Imran ayat 104 itu merupakan salah satu ayat inspiratif Kiai Dahlan, sehingga mampu melahirkan satu lembaga, satu organisasi, satu persyarikatan yang memiliki kepedulian terhadap sosial. Salah satunya adalah kepedulian terhadap penegakan hukum dan menghilangkan praktek-praktek koruptif. Yaitu ayat Al-Quran yang mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, begitu pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan kita wanti-wanti, mengingatkan kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au al-munkara." Sesungguhnya apabila sekelompok orang, apabila suatu komunitas, bahkan apabila suatu bangsa, apabila mereka melihat kemungkaran, la yugayyirunahu, tetapi tidak ada upaya apapun yang dilakukan untuk menghilangkan dan merubah kemungkaran itu, maka Nabi mengatakan, ausaka ayyu'ammahumullahu bi'iqabihi. Hendaknya dia harus khawatir dan waspada, suatu ketika Allah akan menurunkan azabnya, Allah akan menurunkan balasannya yang menimpa orang secara masif. Bahkan di antaranya orang yang sama sekali tidak melakukan kemungkaran, tetapi ketika dia diam terhadap kemungkaran, maka tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi korban bi'iqabihi itu, balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah maka dalam poin-poin berikutnya dari fikih anti korupsi ini kemudian digali tentang prinsip-prinsip agama Islam terkait dengan perilaku-perilaku koruptif itu. Karena waktu kita yang sangat terbatas, ada 7 istilah yang sangat implementatif dalam Al-Quran terkait dan berhubungan dengan masalah korupsi ini. Paling tidak beberapa di antaranya ingin saya sampaikan pada saat ini. Namun yang paling penting dari poin terakhir itu, yang harus kita jadikan sebagai prinsip, terlebih lagi mahasiswa dan akademisi, bahwa merubah kemungkaran itu tidak hanya pada level sosial, tetapi juga pada level pemimpin dan penegak hukum. Maka dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair." Jihad yang paling besar itu adalah menyampaikan kebenaran kepada pemerintah, kepada pemimpin, kepada siapapun yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan. Nah, salah satu bentuk penyelewengannya itu adalah gulul, kata hadis Nabi, dan termasuk di dalam Al-Quranul Karim. Apa itu gulul? Secara istilah, gulul itu memiliki makna akhdzus syai' wa dassahu min mata'ihi. Gulul itu adalah mengambil suatu benda, mengambil hak lain, lalu dia menyembunyikan dari kepemilikannya, dari harta bendanya. Mungkin kalimat ini lebih tepat kemudian kita sebut dengan money laundering itu, di mana orang mengambil harta orang lain lalu melakukan berbagai upaya sehingga tidak terdeteksi keberadaannya, seolah-olah sebagai harta yang dilakukan dan dihasilkan dari praktek-praktek koruptif. Nah, ternyata gulul ini dalam Al-Quranul Karim direspon, dijelaskan, terlebih lagi dalam hadis Nabi secara praksis juga ditegakkan dan dijelaskan. Salah satu penggalan hadis Nabi mengatakan, hadayal ummal gululun. Ketika seseorang menjalankan profesinya, lalu dari kewajiban menjalankan profesinya itu dia mendapatkan gratifikasi, maka itulah gulul, kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat dalam praktiknya, praktek gulul semacam ini banyak sekali terjadi. Bahkan orang merasa nyaman seolah-olah itu adalah benda yang didapatkan secara halal. Padahal dengan berbagai macam istilah yang digunakan, tetapi memiliki korelasi dengan kewajiban yang hendak ditegakkan. Misalnya ketika orang berhadapan di meja hijau, lalu dia berkomunikasi dengan hakimnya dengan membawa satu benda sebagai hadiah, sekalipun namanya hadiah, maka itu termasuk gulul karena ada kaitannya dengan perubahan sikap, dan termasuk juga manusia gampang berubah ketika diberikan sesuatu, sehingga hukum tidak ditegakkan gara-gara apa yang disebut dengan hadiah itu. Maka gratifikasi itu bagian dari praktek-praktek koruptif yang dikecam oleh Al-Quran dan dikecam oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang terakhir dari 7 macam-macam istilah dalam Al-Quran itu adalah riswah, sogok menyogok. Dan itu terjadi tidak hanya untuk mendapatkan satu pekerjaan, bahkan untuk memuluskan supaya dapat satu kursi jabatan pun tidak sedikit orang melakukan praktek-praktek riswah. Maka kalau kita menjelaskan tentang praktek riswah ini, sesungguhnya tidak hanya terjadi pada penyelenggaraan negara, tetapi juga bisa terjadi pada amal-amal usaha kita. Kalau seandainya prinsip-prinsip riswah ini tidak dikaji, tidak difahami, bahkan praktiknya sering kali terjadi. Na'udzubillah. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disabdakan, ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan itu termasuk satu komunitas yang ada dan berada di dalam neraka. Artinya satu ancaman yang sangat serius yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena praktek koruptif bisa merubah keadaan orang lain dari yang tadinya baik menjadi kurang baik, bahkan sangat tidak baik. Apalagi kalau itu menimpa masyarakat secara lebih luas. Semoga penggalan dari rumusan dan yang telah diputuskan sebagai sikap resmi ini, yaitu fikih anti korupsi, bisa kita kaji sesuai dengan dimensi yang kita kaji dan kita dalami itu. Termasuk di dalamnya adalah dimensi keagamaan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.